Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan tambahan materi dari hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh masing-masing kelompok yang berkaitan dengan bisnis yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam mata kuliah etika bisnis Islam. Bisnis yang dibolehkan. Ya, ketika orang sering bertanya sebenarnya bisnis apa yang dibolehkan, maka kita bisa menjawab bahwa harus kembali ke kaidah umum atau kaidah muamalah yang menyatakan bahwa al aslu fil muamalati al ibahah illa ayadullu dalilun ala tahrimiha, bahwa asal dari muamalah itu yaitu hubungan antara manusia dengan manusia berupa bisnis, seumpama al-ibahah boleh, illa ya dulu dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya bahwa dari kaidah ini kita bisa menarik sedikit kesimpulan bahwa sebenarnya bisnis yang dibolehkan itu ya lebih luas, banyak dibandingkan dengan bisnis yang tidak dibolehkan. Karena memang asalnya adalah semua muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, dalil yang mana yang dimaksud adalah ya pastinya bersumber dari merupakan sumber hukum Islam yang menurut kesepakatan atau jumhur ulama ya ada 4 sumber hukum Islam. Yang pertama pastinya adalah sebagai umat Islam ya kita merujuk ke Al-Quran atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Yang sumber yang kedua adalah hadis atau sunnah, ya, merupakan baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sumber hukum yang ketiga yang merupakan dalil bagi kita adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama artinya harus banyak ulama yang menyepakati suatu hukum baru kemudian dikatakan itu adalah hasil ijma. Ya, meskipun menurut Imam Hanafi bahwa ya, di situ bisa juga adalah qauli sahabah atau perkataan para sahabat juga bisa menjadi ijma bagi kita umat Islam. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Ya, qiyas ini bisa diartikan menyamakan atau membandingkan antara suatu perbuatan dengan perbuatan dengan hukum yang sudah ada. Itu. Ya, ini adalah sumber hukum yang disepakati para jumhur ulama. Ya, meskipun menurut mazhab Maliki masih menambahkan sumber hukum Islam ini, yaitu berupa istihsan dan marsalah mursala dan urf atau kebiasaan. Menurut mazhab Syafi'i Maliki itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Artinya ketika ada dalil yang terkait tentang hal itu, keharaman suatu muamalah, ya maka menurut yang kita sepakati itu bisa mengharapkan suatu bisnis. Kemudian ya, setelah tadi ada kaidahnya bahwa bisnis apa yang dibolehkan, ya itu tadi ya kaidah muamalahnya. Kemudian secara umum praktek bisnis yang dibolehkan ada 3. Ini hanya secara umum, meskipun nanti dirinci menurut pendapat para penulis itu sendiri. Yang pertama adalah perdagangan. Ya, perdagangan di sini ya diartikan dengan tukar menukar barang, tukar menukar jasa. Kemudian perdagangan di sini juga bukan hanya terkait dengan jual beli, ya bisa juga kepada pertukaran antara barang dengan jasa berupa ijarah atau sewa menyewa,
atau bisa juga dalam hal syirkah atau kerjasama antara pihak pemodal dengan pihak yang mengelola untuk melakukan suatu perdagangan. Ya, dasar hukumnya banyak. Ya, salah satunya yang kita ambil adalah di surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu bai'a wa harrama riba. Bahwa orang yang memakan riba, ya, katakan tidak bisa berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena dikatakan gila. Karena kenapa seperti itu ya, menurut ayat ini ya karena berpendapat bahwa kami suruh riba bahwa disamakan antara jual beli dengan riba. Padahal wa halalal bai'a wa harrama riba. Padahal jual beli itu halal dan riba itu haram. Itu. Ya, kita tahu juga bahwa dalam perdagangan atau dalam jual beli kan, ya kalau kita mengambil contoh ya kembali ke Rasulullah. Rasulullah itu adalah seorang pedagang yang ulung. Tidak ada praktek yang tidak bisa diikuti dalam keseharian praktek perdagangan Rasulullah bagi kita umat Islam. Yang kemudian yang kedua, praktek bisnis yang dibolehkan adalah pertanian. Ya, dasar hukumnya terdapat di surah Ar-Rahman ayat 10 sampai 13. Wal arda wal ahlin anam fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam wal habusul asfi war rihan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ayat ini menyatakan bahwa Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya ini, ya berupa buah-buahan, kurma dan kelopak mayang dan biji-bijinya ya. Maka wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Artinya bahwa ya inilah hasil dari pertanian yang dapat menumbuhkan berupa buah-buahan dan pohon kurma. Pada hadis yang lain dan yang bermakna bahwa ketika seseorang menanam tanaman berupa pertanian, maka hasilnya atau buahnya itu ketika dimakan oleh burung atau binatang yang lain, bahkan manusia, dan yang punya pertanian itu atau buah itu menyedekahkannya, maka menghilaskannya, maka itu dinilai dengan sedekah. Artinya juga bahwa kita kaula muda janganlah merasa sinis bahwa orang yang berkecimpung di pertanian, dalam hal ini adalah seorang petani, ya itu adalah sesuatu yang memalukan. Padahal dalam agama kita justru itulah yang sangat dianjurkan. Karena tanpa petani ya mungkin kita tidak bisa makan. Seumpama kita di Indonesia adalah berupa beras, karena dari petani lah yang akan menghasilkan, mengolah beras tersebut sehingga kita bisa memakannya. Kemudian berpraktek bisnis yang ketiga adalah dalam bidang industri dan profesional. Jadi segala macam bisnis yang terkait dengan industri, umpama jahit maupun yang lainnya, maupun profesional seperti dokter maupun pengajar, itu adalah bisnis yang dibolehkan. Ya, salah satu dasarnya di hadis Rasulullah menyatakan, berkata bahwa tidak ada seorang nabi yang tidak menggiring domba atau menggembala domba. Dan seorang bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Rasulullah berkata, demikian halnya saya. Ya, artinya bahwa dalam hadis ini dikatakan tidak ada nabi satupun yang pekerjaan awalnya adalah menggembala domba dalam bidang industri dan profesional. Ini artinya adanya kebolehan kita dalam bidang industri dan profesional. Jadi itu adalah secara umum praktik bisnis yang dibolehkan.
Kemudian kita pindah ke bisnis yang dilarang. Tadi kalau bisnis yang dibolehkan adalah harus merujuk ke kaidah muamalah bahwa semuanya boleh, maka bisnis yang dilarang di sini adalah merujuk ke kaidah juga atau prinsip ada 3 yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dalam bisnis itu. Yang pertama adalah al-batil. Al-batil itu adalah bisa diartikan yang salah, palsu, tidak berharga, dan sia-sia. Artinya ketika ada suatu perbuatan kita, itu pun dalam bisnis, yang salah atau kita melakukan sesuatu yang palsu terhadap barang kita, atau kita menjual sesuatu yang tidak berharga, ya itu artinya mengandung al-batil yang dilarang dalam agama. Ya, dalam Al-Quran disebut sebanyak 36 kali. Salah satunya di surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqul amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratin antara minkum. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama saudaramu dengan cara yang batil, cara yang salah. Ya, bisa jadi dengan cara mencuri, maka itu sesuatu yang salah, mengandung sesuatu yang batil. Kemudian prinsip yang ketiga, yang kedua yang tidak dibolehkan adalah yang mengandung al-fasad. Ya, al-fasad itu adalah kebinasaan, kerusakan atau kekacauan di muka bumi ini. Ya, artinya suatu bisnis, ketika bisnis itu menimbulkan kebinasaan atau kerusakan di muka bumi ini, ya maka secara tidak langsung ya itu adalah bisnis yang dilarang. Ketika ada yang mengeksploitasi hasil bumi dengan cara merusak bumi itu, ya bisa dikatakan itu adalah bisnis yang dilarang. Ya, dalam Al-Quran disebut sebanyak, kata fasad ini disebut sebanyak 48 kali. Ya, salah satunya di surah Al-Baqarah yang berbunyi di surah Al-Baqarah ayat 205. Sorry, di sini salah. Surah Al-Baqarah ayat 205. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasada. Dan apabila dia berpaling dari engkau Muhammad, ya dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasada. Artinya orang yang melakukan bisnis yang mengandung fasad di dalamnya, ya wallahu la yuhibbul fasada, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis adalah yang mengandung zalim. Ya, zalim bisa diartikan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik dengan cara mengurangi atau melebihi, baik dari sisi waktu, tempat, materi atau non materi. Artinya kalau kita seumpama mengurangi jatah waktu kita yang sesuatu yang bermanfaat, ya bisa dikatakan kita berbuat zalim terhadap diri kita. Ya. Begitupun dengan dalam hal materi atau non materi. Ya, zalim ini ada 3 macam. Yang pertama adalah zalim manusia kepada Allah, rupa orang yang berbuat kufur atau tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya itu salah satu perbuatan zalim manusia kepada Allah. Atau kemudian orang yang berbuat syirik atau orang yang menduakan atau menyembah sesuatu selain Allah, maka itu juga dikatakan orang yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun dengan perbuatan nifak, lain di hati lain di mulut. Ya, mulutnya baik padahal hatinya tidak menyatakan hal demikian, maka itu juga adalah zalim kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah zalim antar sesama manusia. Artinya orang yang berbuat aniaya kepada saudaranya, kepada tetangganya, menyakiti dengan cara menyakitinya, baik secara fisik maupun secara tidak fisik, ya bisa dikatakan itu adalah berbuat zalim antar sesama manusia. Umpama sekarang dalam musim mangga, mengambil mangga tetangganya tanpa memberitahukannya, ya bisa jadi itu dikatakan berbuat zalim antar sesama manusia. Nah, mangga itu kan ada pemiliknya, meskipun itu sudah jatuh, ya sejatinya itu masih ada pemiliknya, maka tidak seharusnya kita ambil. Zalim yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri. Ya, zalim terhadap diri sendiri ini ya bisa jadi seumpama tadi bahwa kita diberi waktu yang sama dengan orang lain berupa 24 jam, tapi kita tidak menghargai waktu dengan menggunakan sesuatu yang bermanfaat. Maka itu bisa dikatakan juga zalim terhadap diri sendiri. Ya. Salah satu ayat yang membahas tentang zalim adalah di surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ya, dan dia sini adalah Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan, ya, mohonkan kepadanya, dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, ya niscaya sungguhnya kamu tidak dapat menghitungnya. Maka manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya orang yang berupa bisnis sudah diberikan bisnis yang bagus tapi masih mengingkari bahwa itu adalah ada andilnya Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menyatakan bahwa ini adalah karena gara-gara saya maka bisnis saya berhasil, ya bisa dikatakan itu adalah bagian dari zalim terhadap diri sendiri. Ya, kemudian praktik bisnis yang dilarang, ya sebenarnya banyak, tapi saya ini hanya memasukkan 5 hal. Yang pertama adalah riba. Ya, riba secara bahasa adalah tambahan. Secara istilah adalah setiap penambahan yang tidak sesuai dengan syariah, adanya satu tambahan. Ya, riba itu kan baik dalam riba jual beli maupun riba dalam utang piutang. Ya, salah satu ayat yang menyinggung tentang riba di sini adalah di surah Al-Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Ya, dan semoga wattaqullaha, takutlah atau bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung. Ya. Itu adalah praktik bisnis yang dilarang. Ya. Kembali kepada tadi ada dalil yang melarangnya, seperti dalam konteks sekarang adalah berupa bunga. Pertanyaannya, apakah bunga itu bisa disamakan dengan bunga? Ya, menurut pendapat ulama ya berbeda. Tapi kalau kita ikuti jumhur ulama, ya bunga itu ya dikiaskan, disamakan dengan yang namanya riba yang diharamkan dalam Al-Quran. Kalau bunga, ya dalam dalil memang tidak ada. Tapi kembali lagi bahwa itu dikiaskan dengan riba. Perbuatan atau praktek bisnis yang dilarang yang kedua adalah mengurangi timbangan dan takaran. Ya, dasar hukumnya di surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Wailul lil mutaffifin alladzina yattalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wasanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang yang berbuat curang. Al-mutaffifin, yang mana itu? Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran, ya dia meminta lebih.
Mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau dia menimbang, ya untuk orang lain ya mereka kurangi. Ya ini mungkin realita kita dalam bisnis. Umpama kalau kita bertindak sebagai pembeli, kadang kita meminta lebih dari yang seharusnya diberikan oleh penjual. Sudah penuh timbangannya ya kita masih kadang kita ambil sendiri, padahal penjual bukan penjual yang ambilkan. Ya maka itu bisa jadi kita berbuat mutafifin, berbuat curang. Ya, begitupun kalau dalam pihak penjual, ya dengan cara mengurangi, dengan kamuflase seumpama timbangannya, ya itu bisa mengurangi timbangan. Dalam konteks yang lain, mengurangi timbangan dan takaran ini bisa juga seorang pemilik usaha ya, tidak memberikan gaji kepada karyawannya yang tidak sesuai timbangan dan takarannya, ya, baik dengan cara mengurangi ataupun dengan cara melebihkan bahwa tidak sesuai pekerjaan si pegawai, tapi karena pegawainya adalah seumpama adalah karena saudara, ya bisa jadi itu adalah suatu dianggap sebagai mutafifin, sesuatu yang berbuat curang, sementara pegawainya yang senantiasa bekerja keras namun gajinya kurang dibandingkan pegawai yang karena saudaranya namun gajinya diberi berlebihan, ya bisa jadi ini adalah suatu perbuatan bisnis yang mengurangi timbangan dan takar yang disinggung dalam surah Al-Mutaffifin. Kemudian praktek yang ketiga adalah gharar dan judi. Ya, gharar ya bisa diartikan ketidakjelasan, ketidakpastian. Yang ada 4 hal: ketidakjelasan terhadap kualitas barang, ketidakjelasan terhadap kuantitas barang, jumlah barang, ketidakjelasan harganya, dan ketidakjelasan waktu penyerahannya. Maka itu adalah suatu yang gharar. Kemudian judi ya adalah suatu permainan atau taruhan yang di dalamnya ada pemenang dan yang kalah, yang di dalamnya juga pasti pihak yang kalah akan rugi karena terlebih dahulu ada materi yang dipertaruhkan. Ya, salah satu darinya untuk yang gharar ini adalah Rasulullah SAW an bayur gharar, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Kemudian praktek yang keempat adalah penimbunan. Ya, penimbunan di sini menurut Al-Ghazali adalah dikatakan penimbunan ketika sesuai dengan kategori menurut Al-Ghazali adalah yang pertama yang ditimbung adalah kebutuhan pokok. Yang kedua adalah sesuatu barang yang sangat diperlukan manusia pada saat itu, maka itu sudah dikatakan penimbunan. Artinya di luar dari kategori ini menurut Al-Ghazali ya tidak dikatakan sebagai menimbun. Umpama ya sekarang yang banyak ramai adalah seumpama cincin permata itu kan ya meskipun orang banyak menyimpannya tapi itu bukan kebutuhan pokok, ya itu tidak dikatakan sebagai menimbun. Tapi yang lebih pasti adalah ini diterangkan di surah At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna zawal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Ya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang tidak menafkahkan di jalannya Allah. Inilah yang dikatakan sebagai menimbun. Artinya ketika kita ada berupa tabungan ataupun mungkin berupa emas, tapi kita tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan sedekahnya, ya dalam agama itu dikatakan sebagai perbuatan menimbun. Kemudian praktek bisnis yang kelima ya adalah dalam konteks negara adalah berupa KKN. Ya, suatu proyek yang seharusnya tidak dikerjakan kepada ahlinya, diserahkan kepada ahlinya, tapi karena ada perbuatan KKN, ya diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ya maka ketika itu dilakukan, ya kita lihat contohnya sehari-hari ya seumpama pekerjaan proyek aspal kan ya kadang ya menurut masyarakat tidak sesuai kualitasnya dengan anggaran yang seharusnya. Ya karena bisa jadi mungkin ada unsur KKN di dalamnya. Kemudian praktek yang terakhir yang kita bahas adalah monopoli dan oligopoli.
atau penguasaan pasar dikuasai hanya sepihak atau dua orang dalam oligopoli. Maka menurut agama ini adalah suatu praktek bisnis yang dilarang. Nah, mungkin cukup demikian tambahan dari materi bisnis yang diperbolehkan dan dilarang dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.